bata tunglongang doro haku molo hubereng nati no pami saluhut bitang hilap dot rongur maka tindakon hasang apon mi marendeau Tuhan memuji ho ode bata sangap doho marendeau Tuhan memuji ho ode bata sangap doho. Shalom Kemengingan. Untuk menguatkan kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Lewat firman hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu yang senantiasa memberkati hidup kami. Terima kasih juga Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kepercayaan untuk menerima nafas kehidupan yang daripada Engkau, untuk melakukan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya firman-Mu pada pagi ini dapat menguatkan kami, agar kami boleh bersuka cita melakukan segala pekerjaan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Pengkhotbah 8 ayat yang ke-17. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikian firman Tuhan. Amang inang, di dalam kehidupan ini mungkin kita bisa menyelami seberapa dalam lautan. Kita bisa mengukur seberapa dalam lautan. Tetapi siapakah dari kita yang dapat menyelami hati? Bahkan isi hati kita sendiri mungkin masih sulit kita pahami, apalagi memahami hati orang lain. Tidak ada seorang pun yang mampu memahami isi hati orang lain. Lalu, bagaimana dengan hati Tuhan? Apalagi pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita mampu menyelaminya? Tidak. Tidak ada manusia yang mampu menyelami pekerjaan Tuhan. Bagi pengkhotbah, hidup ini penuh misteri. Terkadang logika tidak selalu berlaku. Dan pencarian-pencarian yang kita lakukan dalam hidup kita tidak selalu menghasilkan. Dan kapanpun kematian bisa menjemput kita. Inilah yang disebut kesia-siaan. Dalam arti bahwa manusia ini fana dan terbatas. Allah lah sang penyelenggara, sang pemilik kehidupan ini, yang jauh melampaui kita. Pekerjaannya tidak dapat terselami dan tidak dapat tertandingi oleh pikiran manusia. Daripada hidup kita hanya tercekat atau jalan di tempat karena habis memikirkan misteri kehidupan ini, Allah menyarankan
lewat firman kita pada hari ini pada ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Allah mengatakan agar kita berbahagia atas apa yang kita peroleh dalam hidup kita. Kebahagiaan juga bukan karena banyaknya harta dan tahta dalam hidup kita. Kebahagiaan adalah soal perkara bagaimana kita dapat menikmati apa yang kita peroleh. Nah, selagi kita masih bisa menikmati nafas, masih bisa menikmati makanan dan minuman, bersyukurlah. Selebihnya biarlah menjadi rahasia dan pekerjaan Allah. Walaupun ada kalanya dalam hidup ini kita merasa kehidupan ini tidak ramah. Kanan dan kiri banyak ancaman dan bahaya. Kita seakan terperangkap oleh situasi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan menyelami pekerjaan Allah. Oleh sebab itu jangan berkecil hati. Kerjakan apa yang harus dan yang perlu kita kerjakan. Percayalah, semua akan terlewati. Karena Allah sanggup memakai banyak faktor untuk menyelesaikan rancangannya atas hidup kita. Apapun aktivitas kita hari ini, mari kita kerjakan apa yang harus dan yang perlu kita kerjakan. Jangan terlalu memaksakan kehendak kita, Amangina. Berikan Allah kesempatan untuk mengukir rancangannya, pekerjaannya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang selalu Engkau curahkan pada kami umat-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas berkat-Mu. Berkati kami di setiap langkah kami, di setiap pekerjaan kami. Jauhkan kami dari mara bahaya. Berikan kepada kami kesehatan, kekuatan dalam melakukan pekerjaan kami. Berikan juga Tuhan kesehatan buat jemaat-Mu yang sedang dalam sakit penyakit. Berikan kekuatan buat yang lemah secara jasmani dan rohani, agar kami semakin bersuka cita di dalam gereja-Mu. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang sedang dalam proses pendidikan. Ajari mereka menjadi anak yang takut akan Engkau dan mampu menjadi anak kebanggaan di tengah keluarga, terlebih di tengah gereja-Mu. Berkati juga Tuhan pemimpin di negara kami ini, juga pemimpin di gereja kami. Berikan mereka kebijaksanaan dan kesehatan, agar mereka mampu membawa negara dan gereja kami ke arah yang lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan pagi ini Amanginang, kiranya firman Tuhan pada hari ini mampu menguatkan kita untuk melakukan aktivitas kita. Shalom.